Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi, memberikan gambaran pada teman-teman yang belum divaksin dan masih ragu-ragu. 1 Januari kita di SMS dari Peduli COVID sebagai calon penerima vaksin COVID-19. Kemudian tanggal 12 Januari dikirim lagi SMS dari 1199 terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 tahap 1 dan dihimbau untuk daftar ulang di mobile aplikasi atau website pedulilindungi.id atau hubungi bintang 119 pagar sebelum 14 Januari. Kemudian saya mencoba menghubungi bintang 119 pagar dan muncul pop-up seperti ini. Kemudian saya masukkan nomor NIK, muncul pop-up seperti ini dan saya merasa ragu, lalu saya cancel karena menurut saya itu bukan vaskes terdekat. Kemudian saya mengakses pedulilindungi.id dan saya pilih periksa, isi nama, NIK, dan centang saya bukan robot, lalu pilih selanjutnya. Sampai di sini periksa lagi data teman-teman apakah benar. Jika iya, pilih registrasi. Sampai di sini masukkan nomor HP teman-teman, lalu masukkan lagi nomor OTP yang dikirim, pilih verifikasi. Nah, sampailah di tahap registrasi dan validasi. Isi NIK dan nomor HP-nya, pilih selanjutnya, lalu cek lagi data apakah sudah benar dan pilih selanjutnya. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu konfirmasi apakah teman-teman pernah kena COVID atau sedang hamil atau menyusui atau memiliki penyakit penyerta komorbid terhadap COVID-19. Nah, sampai di sini teman-teman perlu diperhatikan, perlu tahu bahwa apa aja yang dimaksud dengan penyakit komorbid. Saya sendiri tidak memiliki penyakit komorbid, tidak menyusui, hamil, serta tidak pernah kena COVID. Jadi saya pilih tidak dan saya pilih selanjutnya. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan lokasi dan jadwal vaksinasi. Teman-teman, di sini saya sarankan pilih vaskes terdekat atau rumah sakit terdekat dan memilih jam sesuai dengan jadwal teman-teman. Pilih selanjutnya jika teman-teman sudah fix terhadap jadwal, lalu masukkan kode OTP, pilih verifikasi dan masuklah kita ke tahap yang keempat. Di tahap ini teman-teman perhatikan tiket vaksin, nomor serial serta jadwalnya yang akan dipakai di vaskes yang dipilih. Datanglah sesuai jadwal dan sesi yang teman-teman pilih, jangan seperti saya yang tidak datang sesuai yang saya pilih. Jadi saya sarankan jika ada yang seperti saya, segera menghubungi vaskes yang dituju. Walaupun teman-teman memiliki kendala terhadap jadwal atau salah pilih jadwal atau ada keperluan yang mendadak, agar dapat di-reschedule ulang atau diatur kembali jadwal vaksinasi secara manual. Sudah pernah saya coba, saya mengalami kesulitan jika reschedule melalui aplikasi atau website. Jadi saya ikuti saja prosedur di vaskes terdekat atau yang saya tuju. Nah, sampailah di hari H atau hari yang kita tentukan untuk imunisasi di vaskes yang dipilih. Teman-teman, di situ ada 3 meja. Saya perhatikan. Yang pertama meja identifikasi data, yaitu melalui ID atau KTP dan kartu BPJS. Dan setelah selesai masuk ke meja 2, yaitu screening. Jadi di sana saya ditensi, diukur suhu, kemudian dikaji tentang keadaan umum saya, apa yang saya keluhkan, kemudian di screening mengenai riwayat penyakit dan hal-hal lain yang terkait komorbid COVID-19. Lalu saya diberikan inform consent atau lembar persetujuan vaksinasi. Dan saya isi, setelah saya isi, lalu saya diarahkan untuk menuju ke meja ketiga, yaitu proses penyuntikan vaksin Sinovac. Ya, kurang lebih seperti ini di meja 3 proses penyuntikan vaksinnya. Saya sudah minta izin kepada petugas untuk memvideokan proses penyuntikan. Saat disuntikan saya tidak merasakan sakit, namun saat dimasukkan
vaksinnya saya mulai merasakan ada perbedaan, yaitu kemeng atau pegel. Kemudian setelah dari itu saya diarahkan untuk menunggu 30 menit setelah disuntikan vaksin. Yang saya rasakan dalam 30 menit tersebut tidak ada kecuali lapar dan muka saya mulai ngantuk. Kemudian saya dievaluasi apakah ada keluhan. Saya sampaikan saja kalau saya lapar dan sedikit ngantuk. Lalu saya diberikan kartu imunisasi seperti ini, dan disarankan apabila ada keluhan segera menghubungi puskesmas atau nomor kontak yang diberikan. Kemudian saya juga dijelaskan bahwa tahap yang kedua atau dosis yang kedua di tanggal yang ditentukan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran apa yang saya rasakan 30 menit pertama yang saya ceritakan tadi, tapi saya benar-benar merasakan vaksinasi setelah 6 jam pertama, karena kebetulan saya juga beraktivitas seperti biasa, jadi saya tetap bekerja. Saya merasakan mulai badan terasa lemas, dari hidung sampai ke mata itu saya pribadi terasa seperti rada panas, tidak nyaman. Kemudian saya sempat merasakan seperti gempa, namun saya konfirmasi terhadap rekan kerja itu tidak terjadi gempa. Mungkin saya ngerasa cemas saja. Lalu saya mencoba untuk mengukur suhu saya didapatkan hasilnya normal. Saya tensi, hasilnya juga normal. Kemudian saya ukur saturasi, saya hasilnya normal, tidak ada kelainan. Jadi mungkin bisa dibilang saya cemas dan mungkin dari ketidaknyamanan yang saya rasakan. Jadi seperti gambar yang acak dulu nih. Ya teman-teman, mungkin di sini trik saya dari teman-teman yang lain sudah pernah divaksin juga disarankan setelah vaksin mungkin mengurangi aktivitas atau malah lebih bagus tidur, seperti teman saya yang lain yang bercerita kalau dia setelah vaksin dia malah tidur, jadi tidak merasakan efek apapun, bangun-bangun seperti biasa, tidak ada keluhan. Begitupun saya tidak ada keluhan setelah saya tidur, setelah saya pulang kerja. Besokan harinya badan terasa seperti biasa lagi, tidak ada gangguan yang merasa tidak nyaman. Saya tekankan bahwa keluhan atau fisik orang kan beda-beda, jadi tidak selalu seperti yang saya rasakan. Dan jika teman-teman mengalami hal yang berbeda, segera laporkan ke vaskes terdekat atau nomor kontak yang diberikan sesuai keluhan yang dialami. Oh ya, satu lagi, saya di SMS dari 1199, yaitu mendapatkan sertifikat vaksinasi ke-1. Kemudian saya akses ke websitenya, saya klik link. Ini sebagai tanda kalau saya sudah melewati tahap vaksinasi yang pertama. Beredar isu bahwa yang sudah divaksin itu bebas dari persyaratan rapid atau swab perjalanan. Menurut saya kurang tahu ya, itu masih mungkin lagi digodok sama otoritas terkait. Saya percaya saja dengan keprofesionalan mereka. Semoga dapat kebijakan yang terbaik terhadap vaksin ini. Semoga bermanfaat. Harapannya teman-teman mendapatkan gambaran pilihan vaksin, sekali lagi berada di tangan teman-teman ya. Jangan lupa prokes bro. Protokol kesehatan tetap kita taati, jangan kendor. Terima kasih telah menyimak sampai sini. Saya undur diri. Bye bye.